Malam itu, 30 Juli 2025, Kesatrian Yonif 834 Waka Ngamre di Nagekio, Nusa Tenggara Timur, terlihat tenang, namun di balik temboknya, dua prajurit muda mengalami malam paling kelam dalam hidup mereka. Prada Laki Cepril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan dipanggil ke rumah jaga, tanpa tahu bahwa mereka sedang menuju neraka yang sesungguhnya. 4 senior berpangkat pratu sudah menunggu, termasuk seorang atlet tinju peraih medali yang dikenal sebagai Yanto Raja. Pintu tertutup, dan yang terjadi selanjutnya hanyalah teriakan, hantaman, dan darah yang membasahi lantai. Ini adalah kisah nyata, kisah tentang kekerasan brutal di dalam kesatrian, misteri hilangnya salah satu korban, dan perjuangan keluarga mencari keadilan. Bukan hanya Laki Namo, Prada Richard juga jadi korban penganiayaan brutal senior TNI. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Batalion Teritorial Pembangunan 834 Waka Ngamre, di Nagekio, Nusa Tenggara Timur, biasanya hanya terdengar suara jangkrik ketika malam mulai larut. Di tengah hamparan tanah yang dikelilingi perbukitan dan pepohonan jarang, kesatrian ini berdiri gagah dengan pagar besi tinggi dan lampu-lampu sorot yang memantulkan cahaya pucat di halaman. Malam itu, 30 Juli 2025, udara terasa lembab, dan angin membawa aroma laut yang samar-samar tercium dari kejauhan. Namun, di dalam salah satu bangunan di area kesatrian, ketenangan malam itu sebentar lagi akan pecah. Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23 tahun, baru saja kembali dari tugasnya di lapangan. Seragamnya masih lengkap, meski sedikit lusuh akibat aktivitas seharian. Keringat di pelipisnya belum sempat kering ketika seorang prajurit senior datang menghampiri. "Laki, ikut saya ke rumah jaga," ucapnya singkat, tanpa senyum. Di belakang Laki, Prada Richard Junimton Bulan, rekannya satu angkatan, juga dipanggil. Richard sedikit bingung, karena tak ada pemberitahuan sebelumnya. "Ada apa, Bang?" tanyanya pelan. Senior itu hanya melirik sekilas. "Perintah." Keduanya berjalan melewati lorong kesatrian yang mulai sepi. Lampu neon di beberapa titik berkelip-kelip, memantulkan bayangan panjang di lantai semen. Saat mendekati rumah jaga, Laki merasa ada sesuatu yang aneh. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu kenapa, tapi ada firasat buruk yang membuat telapak tangannya dingin. Pintu rumah jaga terbuat dari kayu tebal. Begitu dibuka, aroma apek bercampur bau keringat menyambut mereka. Di dalam ruangan yang sempit itu, 4 prajurit senior sudah menunggu. Mereka semua berpangkat pratu, pangkat satu tingkat di atas Laki dan Richard. Salah satunya, Laki kenali sebagai Pratu Aprianto Rede Raja, atau lebih dikenal dengan sebutan Yanto Raja, seorang atlet tinju yang pernah meraih medali di Pekan Olahraga Provinsi. Wajahnya tampak datar, tanpa ekspresi. 2 senior lain bersandar di dinding, sementara yang keempat duduk di kursi, memutar-mutar selang karet di tangannya. Suasana ruangan itu dingin, bukan karena udara malam, tapi karena tatapan yang dilemparkan ke arah mereka. "Kalian tahu kenapa dipanggil?" tanya salah satu senior, suaranya berat. Laki dan Richard saling pandang, mencoba membaca situasi. "Tidak, Bang," jawab Laki, berusaha tetap tenang. Tanpa banyak bicara, Pratu yang memegang selang berdiri, mendekat, lalu menghantamkan tangan kosongnya ke dada Laki. Hantaman itu membuat Laki mundur 2 langkah, nyaris kehilangan keseimbangan. "Kalian pikir di sini bisa seenaknya?" bentaknya. Richard spontan maju setengah langkah, hendak membantu Laki yang meringis kesakitan. Tapi Yanto Raja melangkah cepat, dan tinjunya mendarat telak di rahang Richard. Dentuman pukulan itu menggema di ruangan kecil itu, membuat Richard terhuyung ke tembok. Sejak itu, malam berubah menjadi neraka. Pukulan demi pukulan datang silih berganti, tanpa alasan jelas. Laki menerima hantaman di kepala, perut, dan punggung. Richard dipukul di rahang, perut, bahkan beberapa kali di bagian rusuk hingga ia terengah-engah. Tidak ada waktu untuk bertanya atau membela diri. Mereka hanya bisa mencoba melindungi kepala dengan tangan, tapi serangan datang dari segala arah. Laki sempat merasakan darah mengalir dari pelipisnya. Matanya berkunang-kunang, dan telinganya berdenging. Richard di sisi lain sudah mulai kesulitan berdiri, tapi tetap mencoba menahan tubuhnya agar tidak roboh. "Cukup, Bang, kami nggak salah apa-apa," suara Richard serak, tapi tidak dihiraukan. Justru kalimat itu membuat salah satu pelaku menambah kekuatan pukulannya. Di luar rumah jaga, beberapa prajurit lain mendengar suara benturan dan rintihan. Namun, mereka memilih diam. Semua tahu, di kesatrian ini, ada aturan tak tertulis, urusan internal diselesaikan secara internal.
Siapapun yang mencoba ikut campur bisa berakhir di posisi yang sama dengan Lucky dan Richard malam itu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik dipenuhi rasa sakit. Lucky mencoba fokus pada napasnya, mengatur ritme agar tidak pingsan. Di sela-sela serangan, ia melirik Richard yang pipinya mulai membengkak. Meski sama-sama menderita, pandangan mereka saling menguatkan. Tidak ada kata-kata, tapi ada janji yang mereka pahami, bertahan. Setelah entah berapa lama, mungkin 30 menit, mungkin lebih, para senior akhirnya berhenti. Nafas mereka memburu, keringat membasahi seragam. Salah satu dari mereka meludah ke lantai, lalu berkata dingin, "Ingat, jangan buka mulut. Kalau kalian cerita ke siapapun, lebih parah lagi yang kalian dapat." Lucky dan Richard hanya bisa mengangguk, terlalu lemah untuk menjawab. Mereka berdua lalu didorong keluar ruangan. Udara malam yang menusuk terasa seperti satu-satunya hal yang mengingatkan mereka bahwa mereka masih hidup. Namun di balik langit gelap malam itu, Lucky merasakan sesuatu yang mengganjal di dadanya. Bukan hanya rasa sakit fisik, tapi firasat bahwa malam ini hanyalah awal dari penderitaan yang jauh lebih panjang. Di langkah mereka yang tertatih keluar dari rumah jaga, ada satu pertanyaan yang menggantung di benak Lucky, apakah mereka berdua akan keluar dari kesatrian ini dengan selamat? Udara di dalam rumah jaga terasa semakin berat. Bau keringat bercampur debu dan darah yang mulai menetes dari pelipis Lucky, membuat ruangan itu seperti penjara pengap yang menelan setiap napas. Lampu bohlam kuning yang tergantung di tengah ruangan bergoyang pelan, memantulkan bayangan para senior yang bergerak seperti sosok-sosok bayangan yang haus kekuasaan. Prada Lucky berusaha tetap tegak meski lututnya mulai goyah. Dadanya naik turun cepat, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga rasa takut yang menekan seperti beban besi di dada. Di sebelahnya, Prada Richard Junimton Bulan mencoba meraih lengan Lucky, namun tangannya ditepis kasar oleh Pratu yang berdiri di depannya. "Jangan sok melindungi," bentak Pratu tersebut sambil melayangkan pukulan keras ke rahang Richard. Suara dentuman itu seperti bunyi kayu dipukul, dan Richard langsung terhuyung mundur menabrak dinding. Napasnya terputus, sementara rasa logam mulai memenuhi mulutnya, darah. Yanto Raja, sang atlet tinju, melangkah maju. Gerakannya cepat, terlatih. Ia bukan sekadar memukul, ia menargetkan titik-titik yang bisa membuat rasa sakit bertahan lebih lama. Pukulan Ho ke perut Lucky membuatnya membungkuk, lalu uppercut ke dagu yang membuat kepalanya terlempar ke belakang. Lucky mencoba bertahan, tapi pandangannya mulai berkunang-kunang. Sementara itu, dua Pratu lain bergantian menghantam tubuh Richard. Satu menahan lengannya, yang lain menghantam punggungnya dengan tangan kosong. Suara telapak tangan yang mendarat di kulit bercampur dengan desahan kesakitan. Setiap kali Richard mencoba melindungi wajah, tendangan ke arah tulang rusuk membuatnya meringkuk. Di luar, langkah kaki seorang prajurit muda terdengar mendekat. Ia berhenti di depan pintu, mendengarkan sebentar, lalu pergi tanpa suara. Tidak ada yang berani masuk. Tidak ada yang berani menghentikan. Lucky menatap Richard di sela-sela rasa sakit. Tatapan mereka bertemu, sebuah tatapan yang berusaha mengatakan, "Kita akan keluar dari sini." Namun tatapan itu segera pecah saat tendangan keras mendarat di sisi wajah Lucky, membuatnya jatuh berlutut. Darah menetes dari bibirnya ke lantai, membentuk bercak merah yang perlahan melebar. "Ayo, bangun. Jangan lemah," salah satu pelaku mengejek sambil menarik kerah seragam Lucky. Lucky mencoba bangkit, namun tubuhnya seperti menolak perintah. Tangannya gemetar, napasnya pendek-pendek. Punggungnya perih, seolah ada bara api yang menempel di sana. Richard, yang meski tubuhnya babak belur, masih mencoba berbicara. "Cukup, dia udah nggak kuat," katanya dengan suara parau. Namun ucapan itu hanya memancing amarah. Sebuah pukulan mendarat di pipinya, membuatnya terjatuh ke lantai di sebelah Lucky. Kini keduanya terkapar, saling bersandar, mencoba mengatur napas di tengah rasa sakit yang menusuk dari setiap sisi tubuh. Penyiksaan itu tidak berhenti. Beberapa menit berikutnya, para senior bergantian menghantam tubuh mereka, seolah memastikan tidak ada bagian yang luput dari rasa sakit. Tidak ada alasan jelas, tidak ada peringatan sebelumnya. Seolah-olah malam itu hanya ditakdirkan menjadi ajang pelampiasan. Di satu momen, Yanto Raja berdiri di depan Lucky, menunduk sedikit untuk menatap mata korban yang sudah setengah sayu. "Kamu pikir kamu siapa? Di sini, suara kami yang menentukan," katanya pelan, namun setiap kata terasa seperti pukulan tambahan. Lucky tidak menjawab. Dia tahu, jawaban apapun akan berakhir sama, lebih banyak kekerasan. Akhirnya, setelah waktu yang terasa seperti berjam-jam, para senior berhenti. Napas mereka memburu, wajah mereka berkeringat.
Salah satu pratu menatap Lucky dan Richard dengan tatapan dingin. Ingat, satu kata pun keluar dari mulut kalian, kalian akan merasakan yang lebih parah dari ini, ucapnya sambil meludah ke lantai. Lucky dan Richard didorong keluar dari rumah jaga. Udara malam yang lembab menyentuh kulit mereka, namun rasa lega itu singkat. Luka di tubuh mereka berdenyut hebat, dan setiap langkah terasa seperti 1000 jarum menusuk. Lampu-lampu kesatrian yang temaram menjadi satu-satunya saksi bisu dua prajurit muda berjalan tertatih di tengah malam. Di asrama, keduanya berbaring di tempat tidur tanpa suara. Lucky menatap langit-langit, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Richard, di tempat tidur sebelah, menatap ke arah Lucky dengan mata sembab. Tidak ada yang mereka katakan, karena mereka tahu, malam ini hanya awal dari mimpi buruk yang belum berakhir. Malam itu, Barak Yonif 142 KS di Kabupaten Muba, Sumatera Selatan, sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik di kejauhan dan bunyi kipas tua yang berderit pelan di sudut ruang istirahat. Namun di salah satu ruangan, Prada Richard duduk di ujung ranjangnya dengan kepala menunduk. Matanya merah, bukan hanya karena kantuk, tapi karena amarah yang ia tahan sekuat mungkin. Sudah seminggu berlalu sejak insiden pemukulan yang ia alami. Lebam di punggung dan lengannya masih jelas, meskipun warna biru itu mulai pudar. Tapi rasa sakit di dadanya, perasaan terhina, direndahkan, dan tidak berdaya, tak kunjung hilang. Malam itu, ia mencoba menulis di buku catatan kecil yang disembunyikan di bawah kasur. Ia menulis nama-nama mereka. Orang-orang yang malam itu menendang, memukul, bahkan menekan kepalanya ke lantai hanya karena alasan yang tidak masuk akal, biar kapok, katanya. Richard mengingat jelas saat Lucky Namo, sahabat dekatnya, mencoba melerai. Lucky justru menjadi korban berikutnya. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih erat, bukan karena persamaan tugas, tapi karena sama-sama mencicipi pahitnya menjadi korban kekerasan senior. Hari-hari di bawah teror. Sejak kejadian itu, Richard dan Lucky tidak pernah benar-benar merasa aman di barak. Setiap langkah sepatu boots di koridor membuat mereka waspada. Setiap panggilan dari senior membuat mereka bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bahkan saat makan siang, tatapan sinis beberapa senior membuat nasi terasa hambar. Kadang, piring mereka sengaja ditendang, atau minuman mereka diambil begitu saja. Tidak ada yang berani membela. Semua orang tahu, membuka mulut sama saja dengan mengundang masalah yang lebih besar. Richard mencoba menguatkan diri. Ia teringat pesan ayahnya sebelum berangkat ke markas. Ingat, jadi tentara itu bukan cuma soal fisik. Mentalmu harus kuat. Tapi seberapa kuat pun mentalnya, rasa takut itu tetap merayap masuk, menunggu momen untuk melumpuhkan semangatnya. Percakapan di ruang cuci. Suatu sore, Richard sedang mencuci pakaian di belakang barak. Lucky datang, membawa baju yang penuh noda lumpur. Mereka saling bertukar pandang, lalu tersenyum tipis. Masih sakit? Tanya Lucky sambil mulai menyikat bajunya. Kalau cuma sakit badan sih, udah biasa. Yang susah itu, ya, sakit di sini. Richard menunjuk dadanya. Lucky mengangguk pelan. Aku paham. Rasanya kayak, semua yang kita harapkan waktu masuk TNI, hancur begitu aja. Mereka berdua terdiam sejenak, hanya suara air yang mengalir menemani. Lalu Lucky berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Kita nggak bisa terus kayak gini, Rick. Harus ada yang tahu. Richard menatapnya tajam. Kamu mau lapor? Ke siapa? Atasan kita? Jangan mimpi. Mereka semua saling lindungi. Lucky menelan ludah. Kalau gitu, kita cari jalan lain. Minimal, biar orang luar tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ucapan itu membuat dada Richard berdebar. Jalan lain? Itu berbahaya. Tapi di sisi lain, itu juga satu-satunya cara untuk menghentikan lingkaran kekerasan ini. Ketegangan memuncak. Beberapa hari kemudian, suasana di barak makin panas. Salah satu senior, kopral yang dikenal paling galak, mendapati bahwa seseorang telah menyembunyikan peralatan senjata latihan. Tanpa bukti, ia menuduh junior-juniornya. Richard dan Lucky termasuk yang dipanggil ke aula tengah malam itu. Lampu ruangan hanya setengah nyala, menciptakan bayangan panjang yang membuat wajah senior terlihat lebih menakutkan. Siapa yang sembunyiin barang? Teriak sang kopral. Tidak ada yang menjawab. Kalau nggak ada yang ngaku, semua kena. Tiba-tiba, sebuah hantaman mendarat di perut Richard. Napasnya terputus, tubuhnya membungkuk, tapi ia tetap diam. Lucky, yang berdiri di sebelahnya, langsung mendapat tendangan di paha. Malam itu, mereka berdua kembali jadi sasaran. Luka fisik bertambah, tapi yang lebih parah adalah luka batin.
Richard tahu, kalau ini terus dibiarkan, suatu saat nyawa mereka bisa melayang. Rencana rahasia. Setelah kejadian itu, Richard dan Lucky memutuskan sesuatu. Mereka akan mencari bukti. Tidak hanya untuk mereka, tapi untuk semua junior yang menjadi korban. Mereka mulai menghafal nama-nama, jam kejadian, bahkan bentuk luka yang dialami. Lucky, yang memiliki ponsel kecil dengan kamera sederhana, diam-diam memotret lebam di tubuh mereka setiap kali ada kesempatan. Namun setiap langkah harus penuh kehati-hatian. Jika ketahuan, balasannya bisa lebih parah dari sekadar pukulan. Bayangan di pintu. Suatu malam, ketika Richard sedang menulis catatan kejadian, ia mendengar langkah kaki mendekat. Bayangan besar muncul di pintu kamarnya. "Ngapain lo, Rick?" Suara berat itu membuat darahnya membeku. Itu suara kopral yang sama, orang yang paling ia hindari. Richard cepat-cepat menyelipkan bukunya ke bawah bantal. Gak ngapa-ngapain, Bang. Cuma mau tidur." Kopral itu masuk, matanya menyapu ruangan. Ia mendekat, menatap Richard lama sekali, lalu tersenyum miring. "Hati-hati, Rick. Malam-malam kadang ada yang gak selamat di sini." Lalu ia pergi, meninggalkan udara dingin yang menusuk sampai ke tulang. Malam itu, Richard tak bisa tidur. Ia tahu, permainan ini semakin berbahaya. Tapi satu hal sudah pasti di pikirannya, mereka harus keluar dari lingkaran neraka ini, atau setidaknya, membuat dunia tahu bahwa luka yang mereka bawa, bukan hanya di tubuh, tapi jauh di dalam hati. Hujan malam itu turun tanpa henti, menyelimuti markas Yonif 714 di Poso dengan udara dingin yang menusuk. Barak Delta, tempat para prajurit baru tidur, hanya diterangi lampu redup. Suara rintik hujan di atap seng bercampur dengan bunyi angin yang menyusup lewat celah-celah dinding. Namun, di tengah suasana yang seharusnya tenang itu, sebuah tragedi sedang direncanakan. Prada Richard terbangun ketika mendengar suara langkah kaki berat mendekat. Dia sempat mengira itu hanyalah patroli rutin, tetapi tatapan muram Prada Lucky yang berbaring di ranjang sebelah membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Lucky, yang sejak siang tadi tampak lemas, berbisik pelan, "Mereka akan datang lagi, Rich." Belum sempat Richard bertanya lebih jauh, pintu barak terbuka keras. 4 senior masuk, wajah mereka dingin, tatapan tajam seperti binatang buas yang mengincar mangsa. Salah satunya, Serda Harun, yang dikenal kejam dan tidak pernah ragu menggunakan kekerasan, membawa selang karet di tangannya. 2 lainnya memegang balok kayu, sedangkan yang terakhir hanya mengepalkan tangan, siap memukul. "Ayo bangun. Jangan pura-pura tidur," bentak Harun. Nada suaranya menggelegar, membuat semua prajurit baru terlonjak. Richard yang masih setengah sadar segera duduk, sementara Lucky hanya mampu menoleh. Luka memar di punggungnya dari penganiayaan sebelumnya belum sembuh, dan malam itu, dia tahu penderitaan akan bertambah. Tanpa banyak bicara, Harun menarik Richard dari ranjang. "Kalian pikir bisa santai? Kalian harus tahu rasa kalau berani melanggar perintah," katanya sambil mendorong Richard hingga jatuh tersungkur di lantai. Selang karet itu langsung menghantam punggungnya, meninggalkan suara "plak" yang nyaring, diikuti rasa perih membakar. Lucky dipaksa bangun oleh 2 senior lain. Balok kayu menghantam betisnya berkali-kali. Setiap pukulan membuat tubuhnya berguncang, tetapi dia menahan teriakannya. Bukan karena tidak sakit, melainkan karena dia tahu, teriakannya hanya akan memancing mereka memukul lebih keras. Richard mencoba berdiri, namun pukulan lain menghantam bahunya. "Jangan banyak gaya, anak baru," ejek salah satu senior sambil menendang perutnya. Nafas Richard tersengal, matanya berair, bukan karena takut, tapi karena rasa sakit yang sulit dijelaskan. Penganiayaan itu berlangsung lama, diselingi cercaan dan hinaan. Mereka memaksa Richard dan Lucky berlari keliling barak di tengah hujan, tanpa alas kaki. Setiap kali langkah mereka melambat, pukulan datang dari belakang. Hujan membuat tanah menjadi licin, membuat mereka beberapa kali terjatuh, tetapi para senior tidak peduli. Bahkan ketika lutut Richard mengeluarkan darah karena tergores batu, Harun hanya menertawakan dan memaksanya berdiri lagi. Di sela siksaan itu, Harun mendekati Lucky. "Kau tahu kenapa kau dipukul?" tanyanya sambil menekan balok kayu ke dada Lucky. Lucky hanya menatap kosong. "Karena kau lemah." Dan di sini, yang lemah akan diinjak. Harun menghantamkan balok itu sekali lagi sebelum melangkah mundur. Pukul 1 dini hari, siksaan akhirnya berhenti. Tubuh Richard dan Lucky terkulai di tanah becek, pakaian mereka basah kuyup bercampur lumpur dan darah. Para senior meninggalkan mereka begitu saja, seolah yang baru saja terjadi hanyalah latihan biasa. Richard membantu Lucky berdiri,
meski dirinya sendiri hampir pingsan. "Kita harus bertahan, Luck," katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Mereka kembali ke barak dengan langkah terseok. Beberapa prajurit baru lain yang melihat hanya bisa diam, takut menjadi korban berikutnya. Di ranjangnya, Richard mencoba tidur, tetapi bayangan wajah Harun dan suara pukulan selang karet terus terngiang di kepalanya. Lucky, yang berbaring di sebelah, hanya memejamkan mata sambil menahan isak yang tertahan. Malam itu, Barak Delta tidak hanya menyaksikan hujan yang mengguyur tanpa henti, tetapi juga menyimpan jeritan yang tak terdengar, penderitaan yang tak terlihat, dan rahasia kelam yang akan mengubah hidup Richard dan Lucky selamanya. Pagi itu, udara di Barak Bima terasa pengap. Matahari bahkan belum tinggi, tapi suasana sudah penuh ketegangan. Beberapa prajurit junior terlihat menunduk, sebagian duduk memeluk lutut di sudut ruangan, berusaha menghindari tatapan para senior. Di antara mereka, Prada Richard duduk memegangi lengannya yang memar, bekas pukulan malam sebelumnya. Matanya memerah, bukan karena kurang tidur, tapi karena amarah yang terus membara. Di sisi lain, Lucky Namo masih terbaring di ranjang baraknya. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan luka lebam tampak jelas di pelipisnya. "Bro, masih kuat?" tanya Richard lirih. Lucky hanya mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangan ke langit-langit, seolah tak ingin bicara. Suara sepatu boot berderap mendekat. Semua prajurit langsung tegang. Dari pintu masuk, Sersan Tama, salah satu senior paling ditakuti, muncul bersama 3 rekannya, Kopral Seno, Pratu Wahyu, dan Prakadirga. Ketiganya dikenal sebagai trio baja oleh para junior, bukan karena prestasi militer, tapi karena kekerasan mereka yang seperti mesin tanpa perasaan. "Ayo, bangun semua," teriak Sersan Tama. Beberapa prajurit junior, termasuk Richard, berdiri cepat. Lucky berusaha ikut berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah. "Kamu pikir bisa santai?" bentak Tama sambil menendang ujung ranjang Lucky hingga bergetar. Richard spontan maju setengah langkah. "Izin, Sersan." Lucky masih belum sehat. Tama menoleh tajam, lalu tersenyum miring. "Kamu sekarang pembela dia, ya? Bagus, berarti kalian berdua siap dapat pelajaran." Tanpa banyak bicara, Wahyu dan Dirga langsung menarik Richard keluar barak. Sementara Seno menarik Lucky dengan kasar. Mereka dibawa ke halaman belakang, tempat yang biasanya digunakan untuk latihan fisik, namun kali ini, suasananya jauh dari latihan resmi. Di tengah halaman, para senior membentuk lingkaran. "Push up 50 kali. Sekarang," teriak Tama. Richard dan Lucky menuruti, meski jelas tubuh mereka sudah nyaris tak sanggup. Baru sampai hitungan ke-20, Wahyu menendang perut Richard hingga ia terjerembab. Lucky yang berusaha bangkit malah mendapat pukulan telak di rahang dari Seno. "Terus, jangan berhenti sebelum kami bilang," ucap Tama dingin. Richard kembali mencoba posisi push up meski tangannya bergetar. Napasnya memburu. Ia tahu kalau ia berhenti, hukumannya akan lebih parah. Namun, tiba-tiba, Dirga meraih seutas selang karet yang tergantung di sudut halaman. Tanpa aba-aba, ia memukulkannya ke punggung Richard. Suara cambukan itu membuat semua junior di sekitar bergidik. Richard meringis menahan sakit, tapi tak mengeluarkan suara. Dirga memukul lagi, kali ini lebih keras, hingga kulit punggungnya memerah. Lucky mencoba menolong dengan bergerak mendekat, tapi Seno mendorongnya kembali ke tanah dan menendang tulang rusuknya. Napas Lucky terhenti sesaat, matanya nyaris berkunang-kunang. "Kenapa kalian begini, Sersan?" teriak Richard di sela-sela napasnya. Tama mendekat, lalu jongkok di depan Richard. "Karena kalian harus tahu, di sini, senior itu hukum. Kalau kalian gak bisa patuh, kalian gak pantas jadi TNI." Dari jauh, Prada Budi, teman seangkatan Richard, hanya bisa menyaksikan sambil menggenggam erat tangannya. Ia ingin membantu, tapi ia tahu resikonya, ia akan menjadi korban berikutnya. Setelah hampir setengah jam pelatihan itu, tubuh Richard dan Lucky sudah penuh luka. Bukan hanya memar, tapi juga goresan dari pukulan selang karet. Beberapa prajurit senior malah tertawa melihat kondisi mereka. "Udah, bawa mereka balik. Besok kita lihat lagi siapa yang masih berani melawan," ujar Tama sambil berbalik pergi. Richard dipapah Budi kembali ke barak. Lucky berjalan terseok di belakang mereka. Saat mereka masuk, suasana hening. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan suara napas pun terasa seperti mengganggu ketenangan yang penuh ketakutan itu. Malamnya, Richard tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat wajah-wajah senior yang memukulnya tanpa belas kasihan. Namun, di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang tumbuh.
tekad untuk menghentikan semua ini. Ia tahu, jika terus dibiarkan, bukan hanya dia atau Lucky yang akan jadi korban. Akan ada Richard lain, laki-laki lain, yang akan mengalami hal serupa. Ia menatap Lucky yang sudah tertidur dengan napas tersengal. Kita harus cari cara, bisiknya pelan, meski ia sendiri belum tahu bagaimana. Namun, dalam hatinya, ia bersumpah, ini tidak akan berakhir begitu saja. Suara jangkrik di malam itu terdengar nyaring di sekitar barak Yonif 413, seakan ingin menutupi ketegangan yang menyelimuti udara. Meski hari sudah larut, sebagian prajurit belum tidur. Mereka duduk di tepi ranjang, sebagian merokok diam-diam, sebagian lainnya berbisik-bisik dengan nada cemas. Isu tentang penganiayaan Prada Richard yang kini tersebar di kalangan prajurit membuat banyak orang mulai tak tenang. Namun, semua tahu bahwa di dalam barak, bicara sembarangan sama saja menggali lubang kubur sendiri. Di sudut ruangan, Prada Rano, salah satu rekan dekat Lucky Namo, mencoba memicingkan mata pura-pura tidur. Namun, matanya terus terbuka lebar, memandangi langit-langit yang retak di beberapa bagian. Rano masih terbayang wajah pucat Richard saat terakhir kali mereka bertemu di lapangan upacara. Waktu itu, Richard terlihat berjalan pincang, dengan bekas memar yang tidak sepenuhnya tertutupi oleh seragam lorengnya. Tiba-tiba, dari arah koridor, terdengar suara langkah sepatu bot yang berat. Duk duk duk. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Seorang senior, Serda Guntur, muncul dengan tatapan tajam seperti pisau. Kalian semua, besok siap-siap. Tidak ada yang buka mulut ke siapapun soal kejadian ini. Mengerti, suaranya dalam, dingin, namun penuh ancaman. Rano menelan ludah. Ia tahu, ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Siapapun yang berani melawan akan menghilang dari barak ini, setidaknya itulah yang diyakini banyak prajurit junior. Sementara itu, di luar pagar barak, suasana berbeda terasa. Di rumah sakit militer, Prada Richard masih terbaring lemah. Perawat yang bertugas malam itu, Suster Ratih, mencatat perkembangan kesehatannya. Tekanan darah masih rendah, luka dalam belum stabil, gumamnya pelan sambil menulis di catatan medis. Ratih bukan hanya perawat, tapi juga kakak dari salah satu prajurit di batalion itu. Karena itulah, ia mendengar banyak gosip dari adiknya, yang sebagian membuat darahnya mendidih. Malam itu, Ratih sempat keluar ruangan untuk menerima telepon. Suara di seberang adalah seorang pria paruh baya, ayah Richard. Bagaimana anak saya, Sus? Saya dengar dia jatuh saat latihan, tanyanya, mencoba terdengar tenang. Ratih menghela napas panjang. Ia tahu versi resmi itu bohong. Luka-luka Richard terlalu spesifik, lebam di dada, rahang retak, dan bekas pukulan bertubi-tubi di punggungnya. Tapi ia tak berani bicara blak-blakan di telepon. Pak, Richard butuh istirahat panjang. Saya sarankan besok Bapak datang ke rumah sakit. Ada hal yang harus dibicarakan langsung, jawabnya hati-hati. Di hari yang sama, di ruang gelap sebelah gudang persenjataan barak, sebuah pertemuan rahasia terjadi. Serda Guntur, bersama dua senior lain, Sertu Parman dan Kopka Jaka, membicarakan langkah mereka berikutnya. Kalau sampai orang luar tahu, habis kita, ujar Parman sambil menyalakan rokok. Guntur menatapnya tajam. Makanya aku bilang, amankan semua junior yang dekat sama Richard dan Lucky. Jangan kasih mereka kesempatan ngomong. Kalau sampai ada penyelidikan resmi, tanya Jaka. Kalau itu terjadi, kita punya orang di staf intel. Beres, jawab Guntur dengan nada penuh keyakinan, seolah hukum dan aturan hanyalah permainan di tangannya. Pagi berikutnya, suasana barak lebih mencekam dari biasanya. Para prajurit junior diminta berbaris untuk apel pagi. Letnan yang memimpin apel kali ini, Letda Surya, berbicara tegas, saya tidak mau dengar ada rumor yang merusak nama batalion. Ingat, loyalitas kalian adalah segalanya. Siapa yang mengkhianati rekan sendiri, berarti bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kalimat itu terdengar seperti pesan biasa bagi orang luar, tapi bagi mereka yang ada di barisan, ini adalah peringatan keras yang terselubung. Rano, yang berdiri di barisan ketiga, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu pesan itu juga ditujukan padanya. Malam sebelumnya, ia hampir menghubungi kakak Richard lewat ponselnya yang disembunyikan di loker, tapi ia ragu. Sekarang, setelah melihat tatapan Letda Surya, ia semakin takut. Sementara itu, di rumah sakit, kondisi Richard masih belum membaik. Tubuhnya lemah, dan meski ia kadang sadar, suaranya hampir tak terdengar. Di sela-sela kesadarannya, ia sempat memanggil nama Lucky berulang kali. Ratih,
Yang mendengarnya, semakin yakin bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri. Ada benang merah yang menghubungkan Richard dan Lucky, benang merah yang berlumur darah dan dikelilingi ketakutan. Malam itu, setelah jam dinas berakhir, Rano memberanikan diri menemui Ratih di rumah sakit. Ia datang dengan seragam lengkap, tapi wajahnya pucat. "Sus, saya tahu saya salah kalau bicara, tapi ini tentang Richard. Kalau kita diam, dia bisa." Rano tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ratih menatapnya serius. "Kalau begitu, kita harus cari cara yang aman. Saya punya kenalan wartawan. Mereka bisa bantu, tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya." Rano menunduk, memikirkan risiko yang harus ia tanggung. Ia tahu, sekali ia buka suara, tidak ada jalan untuk kembali. Tapi ia juga tahu, kalau ia diam, bukan hanya Richard, ia sendiri bisa jadi korban berikutnya. Di luar, suara jangkrik kembali terdengar nyaring, seakan ikut menjadi saksi bisu dari rahasia kelam di balik pagar barak Yonif 413. Kalau mau, aku bisa langsung lanjutkan ke narasi 7, di mana ketegangan mulai memuncak dan benang merah penganiayaan Lucky dan Richard mulai terbongkar lewat jalur media, tapi dengan ancaman besar terhadap nyawa saksi-saksinya. Apakah mau aku lanjutkan? Heningnya malam di barak Yonif 432 pecah ketika Richard terbangun dari tidurnya karena bunyi langkah tergesa di luar kamarnya. Lampu lorong yang temaram memantulkan bayangan panjang di dinding, membuat suasana semakin mencekam. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia melihat sosok Prada Bima, salah satu prajurit junior yang selama ini dikenal pendiam, berjalan dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Richard langsung bangkit, meraih kaos lusuhnya, lalu mengejar Bima keluar. Bima duduk di bangku kayu dekat gudang senjata, kepalanya tertunduk. Nafasnya berat, dan kedua tangannya bergetar. Saat Richard mendekat, Bima menoleh dengan tatapan penuh beban. "Rich, aku nggak bisa tahan lagi," suaranya nyaris berbisik, namun syarat dengan emosi yang tertahan. "Ada apa? Kau kelihatan kayak habis lihat hantu." Richard mencoba membuka pembicaraan. Bima menelan ludah sebelum akhirnya bicara. Aku tahu siapa yang bikin Lucky menderita waktu itu. Bahkan, aku lihat sendiri kejadian yang menimpamu malam itu." Richard terpaku. Kata-kata Bima bagai cambuk yang mengoyak kembali luka lama yang belum sembuh. Dia mendekat, duduk di sebelah Bima, menunggu kelanjutan cerita. Bima menarik napas panjang. "Waktu itu aku lagi disuruh senior beli rokok ke koperasi. Pas lewat lorong belakang barak, aku dengar suara orang kesakitan. Kupikir ada yang latihan fisik malam-malam, tapi suara itu aneh, kayak orang disiksa. Aku mengintip dari balik dinding, dan kulihat Lucky, terikat, tubuhnya penuh luka, dan ada 3 senior yang memukulnya dengan pipa plastik. Salah satunya Sertu Damar." Nama itu membuat darah Richard mendidih. Sertu Damar adalah sosok yang selama ini selalu menutupi tindakannya dengan senyum ramah di depan perwira, tapi di belakang dia terkenal sebagai pemangsa para junior. "Lalu, bagaimana denganku?" tanya Richard pelan namun tegang. Bima menghela napas lagi. "Beberapa minggu kemudian, aku lihat kejadian yang sama. Kali ini kau yang jadi korbannya. Mereka menyeretmu ke gudang kosong, memukul, menendang, bahkan, menekan lehermu dengan lutut." Richard menggenggam kedua tangannya erat, kukunya hampir menembus kulit. Kenangan itu kembali menyeruak, rasa sesak, suara tawa senior, dan darah yang mengalir di sudut bibirnya. "Kenapa kau baru bicara sekarang, Bim?" Bima menunduk makin dalam. "Aku takut, Rich. Damar dan gengnya ancam semua orang yang lihat atau tahu. Dia bilang kalau ada yang buka mulut, nasibnya bakal lebih parah dari korban. Tapi setelah aku lihat kau masih berjuang untuk pulih, dan Lucky yang sekarang, bahkan belum bisa berjalan normal, aku nggak sanggup simpan rahasia ini lagi." Richard terdiam. Di satu sisi, pengakuan Bima adalah kunci untuk membuka skandal kekerasan ini. Di sisi lain, ia sadar betapa berbahayanya melawan kelompok senior yang memiliki perlindungan dari oknum perwira. Keesokan harinya, Richard mengajak Bima menemui Letda Rangga, salah satu perwira muda yang selama ini dikenal tegas dan bersih dari intrik. Mereka memilih waktu setelah apel pagi, saat suasana belum terlalu sibuk. Letda Rangga mendengarkan dengan saksama, tidak sekalipun memotong pembicaraan. Sorot matanya semakin tajam ketika nama-nama pelaku disebutkan. "Kalian sadar, apa yang kalian sampaikan ini bisa bikin kalian berdua dalam bahaya?" tanya Rangga dengan nada serius. "Kami sadar, Pak," jawab Richard mantap. "Tapi kalau terus diam, akan ada korban berikutnya." Rangga mengangguk pelan. "Baik, tapi kita harus hati-hati. Damar punya banyak pendukung di sini.
Kalau kita langsung lapor ke komandan batalion tanpa bukti kuat, laporan ini bisa saja hilang di meja. Bima terlihat cemas. Lalu kita harus bagaimana, Pak? Kita kumpulkan bukti. Foto, rekaman suara, saksi lain yang berani bicara. Dan kita harus pastikan semuanya tersimpan di tempat aman, bahkan di luar barak, jawab Rangga. Beberapa hari berikutnya, operasi pengumpulan bukti dimulai secara diam-diam. Richard dan Bima berbagi tugas. Bima memantau aktivitas senior di barak malam hari, sedangkan Richard mencoba mengorek informasi dari prajurit lain yang pernah menjadi korban atau saksi. Ternyata, semakin mereka gali, semakin jelas pola kekerasan itu. Ada setidaknya 5 prajurit lain yang mengalami nasib serupa, namun memilih diam karena takut. Dari mereka, Richard mendapat cerita bahwa Damar dan kelompoknya sering memanfaatkan alasan pelatihan mental untuk menutupi aksi brutal mereka. Namun masalah muncul ketika salah satu anggota geng Damar, Prada Yoga, mulai curiga terhadap gerak-gerik Bima. Suatu malam, Bima nyaris ketahuan saat memotret gudang kosong tempat penyiksaan biasanya terjadi. Untungnya, ia sempat bersembunyi di ruang peralatan sebelum Yoga memergokinya. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Malam itu, Richard dan Bima mendapat kabar dari salah satu korban lama bahwa Damar berencana menghajar seorang prajurit baru bernama Aldi, hanya karena Aldi menolak disuruh memijat kakinya. Dengan perhitungan cepat, Richard, Bima, dan Rangga menyusun rencana. Mereka memasang perekam suara di lorong menuju gudang dan kamera kecil di sudut plafon yang jarang diperhatikan. Semua dilakukan dengan cepat sebelum Damar dan gengnya tiba. Tak lama, suara langkah kaki berat terdengar. Dari balik bayangan, Richard dan Bima mengintip. Mereka melihat Aldi diseret masuk, wajahnya penuh ketakutan. Damar mulai memaki, lalu memukul Aldi dengan pipa plastik, persis seperti yang dialami Lucky dan Richard. Rekaman itu berjalan selama hampir 10 menit, menangkap setiap kata, teriakan, dan suara pukulan. Richard menggenggam tangan Bima erat, keduanya tahu ini adalah bukti yang mereka butuhkan. Setelah Damar pergi, Rangga segera mengamankan Aldi dan membawanya ke klinik batalion. Sementara itu, Richard dan Bima mengirim salinan rekaman dan foto ke email pribadi Rangga, serta satu salinan lain ke seorang wartawan kenalan Bima yang bekerja di media lokal. Namun, malam itu juga kabar tentang rekaman bocor entah bagaimana sampai ke telinga Damar. Amarahnya meledak. Dia memerintahkan gengnya mencari pengkhianat di antara junior. Barak kembali tegang. Semua prajurit muda saling pandang penuh curiga. Richard dan Bima tahu mereka harus bergerak cepat sebelum Damar menemukan mereka. Tapi mereka juga sadar, langkah mereka berikutnya bisa jadi awal perubahan besar, atau justru akhir yang tragis. Malam itu, angin di barak terasa lebih dingin dari biasanya. Malam itu, barak Yonif 412 yang biasanya sunyi berubah menjadi arena ketegangan yang tak kasat mata. Lampu-lampu redup menggantung di langit-langit, bayang-bayang panjang para prajurit yang lalu lalang menari di dinding, seakan menceritakan kisah kelam yang baru saja terungkap. Richard duduk di ranjangnya, kepala tertunduk, menatap kosong ke lantai. Luka lebam di pipi kirinya mulai membiru, dan jahitan di pelipisnya terasa perih setiap kali ia mengedip. Sudah sepekan sejak kasus penganiayaan ini mulai diusut. Lucky Namo telah dikebumikan di kampung halamannya di Sumatera Utara. Semua prajurit di barak itu tahu, pemakamannya diwarnai air mata keluarga dan kemarahan warga. Namun di sini, di lingkungan militer yang ketat dan tertutup, pembicaraan tentang kasus itu lebih banyak berlangsung berbisik, seperti takut didengar dinding yang punya telinga. "Rich, kamu yakin mau lanjut?" Suara pelan itu datang dari Prada Adi, rekan dekatnya yang sejak awal mendukungnya bersuara. Richard mengangguk perlahan, meski sorot matanya tampak ragu. "Kalau aku diam, Lucky cuma akan jadi nama di laporan. Nggak ada yang berubah." Di luar, penyelidikan dari POM TNI sedang berlangsung. Beberapa senior yang diduga terlibat sudah diamankan, tapi gosip di barak menyebutkan bahwa sebagian besar dari mereka masih dilindungi oleh atasan. Ada tekanan, ada ketakutan. Richard tahu, melawan berarti menantang sistem yang selama ini membungkam banyak mulut. Hari itu, Richard dipanggil untuk memberi kesaksian resmi di markas POM di Magelang. Ruangan interogasi yang dingin membuat punggungnya merinding. Di depannya duduk 3 perwira, wajah mereka datar, mencatat setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Apa kamu yakin melihat Prada Lucky dipukul oleh para senior pada malam itu?" tanya salah satu perwira dengan nada netral. "Ya, saya yakin. Bukan sekali, tapi berkali-kali." Mereka menendang, memukul dengan selang,
bahkan memaksa dia berdiri walau sudah tidak kuat, jawab Richard mantap. Ketegangan di ruangan itu memuncak ketika salah satu perwira menatap tajam, seolah mengukur keberanian Richard. Kamu sadar, kesaksian ini bisa berakibat pada masa depanmu di militer. Richard menarik napas panjang. Saya tahu, Pak. Tapi masa depan saya nggak ada artinya kalau saya biarkan kawan saya mati sia-sia. Di barak, tekanan semakin terasa. Beberapa prajurit mulai menjauh, takut ikut terseret masalah. Namun ada juga yang diam-diam memberi dukungan. Malam-malam sunyi sering diisi bisik-bisik rencana untuk menghubungi media, agar kasus ini tidak terkubur di dalam laporan internal. Richard sadar, semakin kasus ini mencuat, semakin besar pula risiko yang ia hadapi. Ia teringat pada luka-lukanya, bukan hanya di tubuh, tapi di hati, saat ia sendiri pernah menjadi korban penganiayaan brutal beberapa bulan lalu. Luka yang sama yang kini merenggut nyawa Lucky. Kabar besar datang di akhir bulan. POM TNI mengumumkan penetapan tersangka terhadap 4 prajurit senior dan 1 bintara. Namun, dari daftar nama itu, Richard tahu, masih ada pelaku yang lolos dari jerat hukum. Di tengah kegembiraan semu, ia merasakan kekosongan. Ia sadar, keadilan di dunia militer tidak selalu berjalan lurus seperti yang diinginkan. Hari itu, ia duduk sendirian di halaman belakang barak, menatap matahari terbenam. Prada Adi menghampiri sambil membawa secangkir kopi. Kamu udah menang setengah, Rich. Jangan nyerah. Richard tersenyum tipis. Belum sampai semua pelaku dihukum. Belum sampai nggak ada lagi laki-laki berikutnya. Malamnya, telepon Richard berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ini Richard, suara di ujung sana berat dan tegas. Saya wartawan dari Jakarta. Kami tertarik untuk mengangkat cerita kamu ke publik. Tapi kamu harus siap, ini akan besar, dan akan ada tekanan lebih besar lagi. Richard menatap langit malam, bintang-bintang seakan berkilau di antara gelapnya awan. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Ayo, Mas, jawabnya mantap. Biar semua orang tahu, bahwa di balik seragam ini, masih ada yang bisa berdiri untuk kebenaran. Kasus Lucky Namo dan Richard menjadi percakapan hangat di berbagai media. Video investigasi mulai beredar, memancing amarah publik. Di banyak daerah, warga menggelar doa bersama, menuntut reformasi di tubuh militer. Di Barak Yonif 412, suasana berubah. Tidak ada lagi perpeloncoan brutal seperti dulu, meski Richard tahu, budaya itu sulit hilang dalam semalam. Namun satu hal pasti, namanya kini tercatat dalam sejarah kecil perlawanan di dalam sistem yang keras. Ia bukan lagi sekadar korban, tapi saksi hidup yang memilih melawan, meski tahu taruhannya adalah segalanya. Dan entah bagaimana, di tengah semua ketakutan itu, Richard merasa sedikit lega. Bukan karena sudah menang, tapi karena ia telah memilih jalan yang benar. Jalan yang akan ia jalani sampai akhir, meski harus sendirian.